Oke, halo, selamat malam kawan-kawan. Terima kasih sudah datang di workshop Karena Indonesian Town Hall di bulan September ini. Hari ini saya Andreas ditemani oleh dua rekan saya, ada Randy sama Fani yang akan memberikan informasi seputar Cardano. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu, Mbak Fani. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Fani, saya Kardian Ambassador Indonesia, dan saat ini juga saya adalah MCC-nya Intersect. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mbak Fani. Mungkin Mas Randy bisa perkenalan diri. Halo, halo. Saya Randy. Hari ini saya mewakili Civic Committee ya dari Intersect. Oke, Thank terima you. kasih Mas Randy. Buat yang belum kenal saya Andreas. Saya salah satu Cardano Ambassador buat Indonesia dan juga pengurus komunitas Cardano Indonesia juga. Oke, kita mulai aja. Saya share screen dulu. Oke, udah kelihatan kah share screen saya? Sudah kok. Oke, oke buat teman-teman yang udah join, mungkin udah tahu agenda hari ini. Jadi hari ini kita waktunya 2 jam. Untuk speaker pembicara pertama, saya akan ngebahas mengenai Constitutional Committee yang baru di Cardano. Itu pergantiannya ke konstitusionalnya udah dimulai dari hari Senin kemarin, dan yang bertugas, kalau nggak salah, tiga, tiga kursi akan bertugas selama 2 tahun, 4 kursi sisanya akan bertugas selama 4 tahun. Terus akan selama setahun. Terus akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua, saya akan ngebahas mengenai Cardano Summit Hackathon online. Jadi buat teman-teman developer di sini ya, yang tertarik untuk join, untuk belajar, bisa ntar registrasi, ntar saya akan juga kasih linknya dan juga jelaskan timelinenya. Kemudian saya akan jelasin juga sedikit mengenai Midnight Network, itu partner C-nya Cardano. Dia lagi ada fase Glacier Drop, di mana teman-teman kalau punya ADA atau Cardano, dan udah kena snapshot di bulan Juni kemarin, itu bisa klaim tokennya. Kemudian terada status update juga untuk Project Catalyst Fund 14 yang akan saya bawakan sedikit mengenai mengenai voting. Kemudian antara Mbak Fani lanjutin mengenai status reviewer sekarang. Kemudian nanti Mbak Fani juga lanjutin lagi untuk proposal Fund 14 dari Cardano Hub Indonesia ya. Ada 9 proposal, kemudian ada update juga dari MCC, terus dari Mas Reni ada dari Civics Committee, ada update juga, dan ACC juga. Kurang lebih kayak gitu dulu agendanya. Saya akan mulai aja langsung. Jadi untuk yang pertama, mengenai pergantian Constitutional Committee, itu kan kemarin governance action-nya udah di approve ya. Terus mulai per hari Senin kemarin, itu udah diganti. Jadi sekarang itu kelihatan nggak nih? Atau saya coba zoom dulu ya. Saya gedein nih. Ehm, Mana sih? Dia. Kelihatan ya? Jadi sekarang ada 7 kursi, di mana dia udah digantikan sama 7 member baru. Yang pertama Cardano Atlantic Council, itu mereka konsorsium, berarti gabungan dari beberapa orang. Kemudian ada Eastern Cardano Council juga, termasuk di dalamnya salah satunya ada saya. Mereka ini merepresentasikan negara-negara di bagian Asia Pasifik. Kalau Think Far nih, kalau nggak salah dari Skandinavia. Terus ada S Alliance, kalau nggak salah ada isinya 3 orang. Kemudian Cardano Japan Council, isinya kalau nggak salah beberapa orang ambasador sama D-Rep dari Jepang. Kemudian yang individual ada 2, si Value PLC sama Ketors. Ketors ini kalau nggak salah dia tuh developer juga, kerja buat Cardano Foundations. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini ada 7 kursi Constitutional Committee yang baru. Kerjanya apa sih Constitutional Committee? Mereka itu untuk beberapa governance sections, kita butuh approval dari mereka untuk mengecek apakah governance section itu sesuai dengan konstitusi konstitusinya Cardano yang udah ada. Jadi nggak apa ya? Mereka bilang yes atau no atau bisa abstain untuk setiap governance sections. Jadi harus butuh approval mereka, ditambah butuh juga approval dari DREP dan juga SPO. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tujuannya mereka adalah menjaga agar setiap governance sections itu tetap
berjalan sesuai dengan konstitusi yang udah ada. Konstitusi bisa dirubah, konstitusi komite pun bisa diturunin. Kalau kita mau, ada governance action-nya, tipenya untuk menurunin atau menggantikan constitutional committee yang sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu kah buat constitutional committee? Kalau ada bisa ditulis di chat, nanti saya coba jawab di sesi Q&A atau sekarang. Oke, belum ada ya. Oke, kita lanjut aja kalau nggak ada pertanyaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai Cardano Summit. Cardano Summit tahun ini, main event-nya itu ada uh, di Berlin, di Jerman. Nah, mereka ngadain event sebelum Cardano Summit, ada namanya Day Zero. Nah, itu dia juga ngebuka salah satunya hackathon, online hackathon. Nah, itu saya share aja linknya di chat sebentar. Oke, udah saya share sama artikelnya juga. Oke, namanya Layer Up Hackathon. Nah, nanti di sini akan ada mentornya juga dari Bloxbeans, dari Cardano Foundations, developer dari Masumi. Kalau yang belum tahu, Masumi itu dia tuh produknya NMaker, NMKR juga. Uh, tapi dia kerjanya bikin AI, apa ya, um, aplikasi buat tempat kita bisa naruh jual beli AI agent. Kurang lebih kayak gitu. Pembayarannya pakai Cardano. Kalau nggak salah, pakai stablecoin dan Cardano. Terus ada Mesh juga yang bikin software development kit, SDK. Mereka juga akan ngasih beberapa uh, trik atau tips buat kawan-kawan developer biar bisa ngebikin produk atau project di atas Cardano. Nah, total hadiahnya 30.000 US dollar. Bisa registrasi di sini. Kita lihat aja nih, ada tracknya kalau nggak salah ada 2. Yang free track, jadi bebas bikin apa aja. Atau kalian bisa ikut tracknya Masumi, bikin AI agent di atas Masumi pakai Cardano. Nah, timelinenya mulai dari tanggal 8 September sampai 30 Oktober itu registrasi. Kemudian tanggal 3 November itu online hackathonnya mulai. Terus ada learning sessionsnya juga. Jadi tadi ada pengajarnya juga dari Masumi, Cardano Foundation, sama Masumi. Sama Blockbeans kalau nggak salah. Kemudian nanti kalian presentasi online. Itu juga ditampilkan kalau nggak salah di Berlin. Kemudian ada follow up support buat para pemenang. Kurang lebih kayak gitu sih. Nih, kalau yang tertarik untuk belajar mengenai MSSDK, ada nih tanggal 3 November, jam 14.00 UTC. Kalau di Indonesia berarti tambah 7 ya. Jam 9 malam. Kurang bener kan? Ya, jam 9 malam. Kalau nggak, untuk yang pakai Java, ada Yachi DevKit, ini juga bisa belajar. Sama ada Masumi Workshop juga. Kurang lebih kayak gitu aja sih untuk informasi mengenai hackathonnya. Timeline-nya udah jelas. Track-nya ada 2. Kemudian total hadiah 30.000. Kan bisa maju secara individual, perorangan, atau bikin tim. Oke, ada pertanyaan dulu buat hackathon, para developer? Nggak ada. Oke, saya lanjut. Ah, oh ya, ini ada rumahnya juga. Saya coba share juga. Tapi ini kalau yang mau datang aja di Berlin. Kalau enggak sih, secara online juga bisa. Tapi saya share aja di chat sebentar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ke Project Catalyst Fund 14. Nah, seperti yang kawan-kawan udah tahu, sekarang kita tuh lagi di fase community review. Minggu kemarin itu community reviewer level 0 dan level 1 udah menyelesaikan tugasnya untuk nge-review proposal yang udah masuk. Sekarang, seminggu ini, uh, reviewer moderator atau community moderator level 2 itu akan mengecek kerjaannya community reviewer level 0 dan level 1. Jadi kita ngecekin review dari para community reviewer. Nah, itu kelar kalau nggak salah tanggal 17 nanti, 17 September. Jadi masih 4 hari lagi lah. Setelah itu, kita masuk ke fase voting. Jadi ntar pas voting di Catalyst Voting Apps, kalau kalian udah install, itu ada. Saya coba search dulu. Ini dia.
Jadi ada Catalyst Voting Apps di mana teman-teman tuh ntar bisa ngelihat proposal tertentu tuh dapat bintang berapa secara average. Kemudian kalian bisa voting yes, no, voting yes atau abstain kalau nggak salah. Nggak ada no lagi sekarang. Oke, itu voting periodnya mulai dari tanggal 22 September sampai tanggal 6 Oktober. Kalau nggak salah snapshotnya itu udah ditutup tanggal 11 September kemarin, 2 hari yang lalu. Jadi udah nggak bisa registrasi lagi. Kalau nggak salah tanggal 11 September kemarin terakhir. Apa lagi ya? Udah sih itu aja kalau untuk Project Catalyst. Jadi sekarang kita masih nungguin hasil review dari para moderator. Kemudian termasuk ke sesi voting. Ntar hasil votingnya muncul tanggal 6 Oktober. Ntar di funding dari yang peringkat 1 dulu didanain sampai ntar dananya habis. Kurang lebih kayak gitu untuk per kategori challenge. Mungkin ada tambahan dulu dari Mbak Fani untuk yang Project Catalyst. Oke. Buat yang ini setelah oh ada yang tanya nih. Oke, ada yang tanya. Oke, saya coba jawab dulu. Mm-mm. Dari SEP. Nanti kira-kira ada docs yang data reviewer sama moderation itu nggak kok? Ada ntar ada file Excel-nya biasanya. Jadi ntar di Telegramnya uh, Telegramnya community reviewer atau kalau nggak salah ntar dikirimin email juga kan ada apa namanya Agregat file ya. aggregate file itu ntar di share kalau nggak salah di share di Twitter atau di X sama juga di Telegramnya Project Catalyst. Ntar di share kalian bisa ngecek apakah hasil review kalian kalau kalian community reviewer level 0 atau level 1 itu valid atau invalid. Kalau valid kalian dapat reward, kalau invalid kalian nggak dapat reward. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Ya, Mbak Fani silakan. Mungkin bisa dilanjutin. Oke. Untuk yang community review di sekarang kan fasenya ada kenaikan ya kalau misalnya di data yang kemarin total submit reviewnya ada di 84.575. Itu udah cukup banyak ya. Terus dialokasikan ada 177.590. Jadi sekarang ada kenaikan dari yang kemarin ya rasanya. Cuman apa namanya? Untuk nge-review ini kita fasenya sampai tanggal 17 September ini untuk level 2. Jadi kemarin teman-teman di sini banyak yang baru mulai nge-review kok, teman-teman dari level 0, mereka udah coba mulai dari reviewnya di akhir bulan Agustus kemarin sampai tanggal Mhm. 5 gitu. Terus ini apa namanya? Kemarin kalau nggak salah sempat ada itu juga ya. Terakhirnya besok rasanya. Yang survei ya, survei untuk teman-teman yang baru coba. Mhm. Dan Oke. email untuk isi surveinya tentang penggunaan platform barunya si Katalis yang punya ini. Gitu. Mungkin bisa di-share linknya di chat juga. Oke, nanti kita share. Oh, cari Oke, dulu. aku stop sharing aja. Mungkin Mbak Fani bisa share. Mhm. Oke, kita pindah dulu deh. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada kelihatan ya. Nah, ini yang tadi. Ya, udah kelihatan. Ini tadi sempat Kak sudah munculin juga untuk community reviewnya. Kita sekarang ada di fase yang level 2 ini sampai tanggal 17 September. Itu cukup banyak juga level 2 bekerja keras ya. 1032 proposal ya, Mas. Di sini ada Mas Dharma sama Mas Wisnu juga yang udah level 2. Buat teman-teman yang kemarin baru mulai, nanti stage-nya kalau udah level 0 kan di fase ini level 0 2 kali fun nilainya di atas 80% ya masih sama. Selesai semuanya kalau nggak salah 45 ya. Terakhir itu 45 proposal ya. Itu bisa diselesaikan nanti di fun berikutnya udah bisa naik ke level 1 tapi tergantung nilainya gitu. Terus ini jamnya sama. Jadi kemarin tuh sempat adain loh apa temen-temen tuh kadang nggak mention gitu ya. Ini tanggal kita kan UTC jamnya beda sama
Indonesia punya jam sendiri, jadi berakhirnya itu di kita justru jam 1 siang ya di tanggal 5 gitu. Untuk yang level 2 juga sama gitu, waktunya kayak gitu. Mungkin nanti dijelasin dikit ya kalau kalau community reviewer moderator itu ngecekin yang punyanya level 0 sama level 1 gitu. Kurang lebih gitu ya. Sama selanjutnya adalah voting. Tadi kalau Andres juga sempat mention di voting itu nanti berakhirnya di tanggal 6 Oktober. Biasanya kalau dari community tuh nanyanya kalau ada yang pernah nge-review, nanti ini kapan ya? Tadi sempat Septi sempat tanya kapan ini udah ada general kategorinya. Kira-kira resultnya itu akan keluar di tanggal 6. Kalau nggak salah di yang satunya tuh aku nggak ketemu gambarnya, cuman setelah voting result, tanggal 21 Oktobernya itu keluar agregat filenya. Jadi biasanya 1 minggu setelah voting tuh baru keluar agregat file yang kita mau ngecek si proposal yang punya kita itu kira-kira nilainya berapa. Tapi aku rasa kalau untuk di platform yang baru sekarang itu ada tampilan yang jadi kita bisa lihat kali ya. Jadi di tampilan yang baru itu kayak udah ada muncul punya kita tuh udah masuk stage review atau udah di review atau belum. Kayak ada tulisannya. Nanti coba. Proposalnya atau review sebagai Re- community reviewer level 0? Reviewnya muncul kan di situ ada. Oh ya, reviewnya muncul. Mm-mm. Nanti kayak mungkin kalau nggak tahu apakah nanti ini kan kita pakai platform baru. Apakah nanti nilainya akan muncul di agregat file seperti biasa atau di dashboard kita juga sebenarnya kayak mungkin akan muncul nilainya. Kita tunggu Kayaknya kalau aja. nilainya nggak muncul deh, cuman valid atau invalid aja kan? Ya valid invalid doang kan. Valid Hmm. invalid terus karena kan di kita tuh sebenarnya di profile kita yang baru tuh ada tulisannya kan kita udah pernah submit reviewnya berapa. Hmm. Nih, approval rate-nya berapa, yang udah dikerjain berapa. Kayak gitu. Oke. Gitu. Oke. Untuk yang PAN 14, update-nya itu dulu. Oh ini, tambahannya adalah ini ya, project yang udah selesai. Jadi yang dari Indonesia udah selesai. Kayak ini yang baru ya. PAN 14 ini ada 288 dari Asia, mungkin termasuk salah satu Indonesia. Eh, Kita menyumbang 9. Aku belum sempat search sih untuk teman-teman di komunitas lain ada berapa proposal sih. Tapi kalau dari kita ada 9. Oke. Oke. Boleh lanjut di Koko dulu. Kalau dari saya belum Yang ada midnight ya, tambah. nggak jadi. Oh ya, midnight-nya. Share screen dulu. Sebentar. Hmm, oke, sebenarnya udah pernah dijelasin juga mengenai midnight, tapi saya coba ulang lagi aja ya. Jadi, um, jadi si input output global yang bikin Cardano itu sekarang juga bikin blockchain generasi keempat, partner chairnya Cardano untuk privacy, namanya Midnight Network. Nah, um, jadi dia itu nggak ngejual koinnya, tapi dia dari awal langsung nge-share semua tokennya itu ke para pemegang Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, XRP, sama beberapa lagi. Nah, itu saya coba share aja nih linknya. Sebentar. Oke, jadi kalau kalian ke sana dan kalian punya Cardano, XRP, Bitcoin, dan kalian pegangnya nggak di central sections ya kayak Binance segala macam, tapi kalian pegang sendiri di hardware wallet seperti Ledger, Trezor, uh, dan macam-macam, atau kalian punya hot wallet, itu kalian bisa ngeklaim. Um, Cara ngeklaimnya udah diajarin juga di sini, ada learn how to claim. Saya bisa buka juga sebentar. Kalau mau klaim, ini ada linknya, link klaimnya, atau kalian bisa klik juga buttonnya aja di situ. Tungguin dulu. Sekarang itu ada 3 fase.
fase glacier drop itu di mana kalian kalau yang berhak itu kalian bisa ngeklaim aja langsung. Ntar setelah fase ketiga kelar, setelah loss and found kelar, duit apa tokennya kan langsung ditransfer ke wallet kalian. Nah, glacier drop ini fase pertama udah berjalan dari tanggal 5 Agustus kemarin selama 60 hari sampai tanggal 4 Oktober. Jadi masih ada waktu nih sampai tanggal 4 Oktober untuk kalian ngeklaim. Yang bisa ngeklaim, kalau kalian pegang setidaknya minimum 100 US dollar uh, equivalent balance atau kalian punya token lah seharga 100 US dollar antara ada Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance, Avalanche, sama BAT. Dan itu kalau nggak salah snapshotnya di bulan tanggal 11 Juni kemarin. Ini ada videonya juga cara ngeklaimnya gimana. Jadi, sebentar ada nggak sih walletnya? Kalau nggak salah ada wallet yang disupport juga. Tapi saya mau ngasih tahu aja nih fase pertama. Jadi kalian kalau kalian ngeklaim kalian terdapat. Kalau kalian nggak klaim itu ada fase kedua namanya scavenger mine. Jadi scavenger mine ini adalah token-token yang nggak diklaim itu bisa diklaim sama orang lain, sama kalian juga kayak gitu. Nah itu kalau nggak salah ada prosesnya, prosedurnya, belum dijelasin gimana. Eh, saya juga belum tahu detailnya gimana, ntar saya kasih tahu. Kemudian kalaupun masih ada sisa lagi di scavenger mine belum habis, masih ada fase ketiga lost and found. Jadi orang-orang yang berhak yang tadinya di fase pertama mereka lupa ngeklaim dan di fase 2 ternyata masih ada sisa lagi, itu kalian masih bisa ngeklaim di fase ketiga untuk orang-orang yang berhak di fase pertama. Jadi tapi kalian nggak dapat full ya, kalian dapat sisanya aja berapa. Terus di persentase mungkin. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tokennya sama sekali nggak dijual, tapi langsung dibagi-bagiin ke komunitas aja kayak gitu dari awal. Oke, saya coba cek nih wallet yang disupport apa aja. Kita coba cek. Untuk Cardano, alias Yoroi, kurang gede ya. Saya gedein dulu deh. Nih, yang disupport nih walletnya. Untuk Cardano, alias Yoroi, Typhoon, Gero, Vesper, Eternal. Kemudian hardware walletnya Ledger melalui alias Yoroi. Itu ada Keystone. Kemudian untuk Avalanche ada OKX, Trust, Wallet, Core, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Terus di Binance, Coinbase Wallet, Brave, Trust Wallet, OKX, dan lain-lain. Hardware walletnya juga sama. Bitcoin, Phantom, Ladder, Express, sama OKX juga. Ledger, Tracer, sama Keystone, hardware walletnya disupport. Untuk BAT sama Ethereum, MetaMask, yang paling standar lah, dan lain-lain. Ini semua disupport. Jadi kalau kalian punya Ethereum, Bitcoin, dan yang tadi saya jelasin, silahkan diklaim dari sekarang. Ntar akan dibagiinnya setelah fase ketiga kelar. Kemudian kurang lebih kayak gitu aja dari saya untuk yang Midnight. Ada pertanyaan dulu nggak seputar Midnight? Saya coba cek dulu pertanyaan. Oke. Eh, oke, nggak ada pertanyaan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum klaim, silahkan klaim aja. Waktunya masih ada sampai mana tadi? Glacier drop-nya. Hmm, oh ini dia. Sampai tanggal 4 Oktober ya, 60 hari. Dimulai dari tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi kalau kalian punya ada senilai 100 US dollar di bulan Juni kemarin, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance, Avax, sama BAT, dan kalian taruhnya di hardware wallet atau di hot wallet kalian, pokoknya non-custodial wallet, pokoknya bukan ditaruh di centralized exchange kayak Binance, toko kripto, dan lain-lain, untuk kalian bisa ngeklaim. Oke? Oke, kurang lebih segitu aja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat. Ntar saya coba jawab melalui chat. Saya kasih waktunya dulu untuk Mbak Fani untuk melanjutkan sebagai speaker kedua. Terima kasih. Thank you buat Kondras informasinya. Selanjutnya ini tadi aku sudah kita udah sempat bahas juga.
apa aja yang tadi di event 14. Jadi selanjutnya ini kita mau announce sebenarnya untuk Cardano Hub Indonesia. Jadi untuk di event 14 ini kita dari Cardano Hub Indonesia bareng sama beberapa teman-teman dari mesti semuanya hadir hari ini. Itu ada 9 proposalnya. Yang pertama di sini ada 9, nanti ini link tree-nya aku akan share di grup di chat ya. Oke, ini link tree-nya buat teman-teman yang mau tahu ada apa aja proposalnya. Terus ini yang pertama kita mau bahas dulu, ini ada Cardano Hub Indonesia Nusantara Platform. Ini kita collab sama, di sini ada Mas Wisnu sama Mas Dharma ya. Iya, bener ya, ada Mas Dharma sama Mas Wisnu yang jadi proposalnya. Kita buat ini salah satu platform ya, platform musik, jadi NFT musik untuk eh, artis-artis dari Indonesia. Jadi solusinya akan buat NFT, jadi bikinnya mirip kayak Spotify. Mungkin nanti kita punya sesi khusus untuk jelasin proposalnya ada apa-apa gitu ya. Terus udah gitu, yang selanjutnya ini ada eh, ini yang ini teman-teman bisa dicek juga di link yang link tree tadi udah ada semuanya apa aja proposalnya. Terus di sini ada Cardano Governance Indonesian Education. Ini juga khusus untuk jelasin tentang tata kelola yang ada di Indonesia. Tata kelola yang ada di Indonesia tuh, sorry, tata kelolanya Cardano, kita translate ke bahasa Indonesia untuk jelasin ke komunitas yang ada di Indonesia seperti apa tata kelola yang Cardano punya gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa diterapin juga untuk entity yang ada di Indonesia juga. Terus selanjutnya ada Legal Compliance Indonesia, baik Cardano Women Indonesia. Ini khusus untuk bahas tentang legalitas legalitasnya Cardano di Indonesia seperti apa gitu. Terus ini tadi aku mau udah buka MBA ITB Alumni Associate Platform ex Cardano Hub Indonesia. Ini kita kerjasama sama Ikatan Alumni MBA ITB. Di sini ada presidennya, ada Mbak Inti. Eh, kita di sini bikin treasure study. Jadi treasure study, jadi dari kebutuhan yang kita lihat itu adalah kebutuhan kampus-kampus ya teman-teman. Jadi kampus itu banyak yang tracer study-nya tuh tidak terupdate dan lain-lain. Kita buat solusinya ada di sini. Jadi kita bisa langsung aplikasi si Cardano-nya tuh langsung di eh, kampus ya. Jadi kalau misalnya ini melalui ikatan alumni, apa aja timnya siapa aja nih bisa. Di sini kalau nggak salah ada developer juga, ada Hengki. Terus ada Alvino, ada Tutut juga yang akan collabs di sini nih tim yang Cardano Hub Indonesia. Kita juga kerjasama sama beberapa entitas yang ada di ITB. Itu ada ASOMBA, Asosiasi Mahasiswa MBA, terus ada Mini MBA, dan ada komite-komitenya. Jadi kalau misalnya saya boleh spill sedikit, jadi ini kan ada election baru ya teman-teman. Election barunya si IA MBA ITB itu kita mengadopsi penuh ya apa yang dilakukan oleh Intersect dengan beberapa komite, beberapa ada boardnya, terus ada working group. Nah itu ternyata cukup works di ekosistemnya Cardano dan itu yang kita eh, adopsi untuk kepengurusan IAMBA yang baru. Jadi semuanya akan mirip-mirip sama Intersect. Jadi kalau misalnya di teman-teman alumni tuh kayak agak bingung ya awalnya kenapa sih ini ada komite, kenapa gitu ya. Buat teman-teman yang di eh, bukan alumni mungkin bisa nanti coba juga ya untuk datang ke working groupnya yang Intersect punya gitu. Terus ada lagi yang ini Cardano Women on Chain Job Marketplace. Di sini ada proposernya, ada Mbak Tutut. Ini job marketplace untuk Web3 ya khususnya. Jadi ini ada Mbak Tutut, ada Alvino tentunya, terus ada saya, ada Vini juga. Di sini lebih konsesnya untuk project-project yang butuh developer atau butuh apa resource orang-orang pekerja-pekerjanya, kita akan pertemukan mereka di sini. Ini mirip lah sama platform-platform yang lain, cuman ini going on Cardano dan ada beberapa hal yang kita modifikasi dan kita ulang
kita lanjutkan lagi apa yang kurang di platform lain gitu. Gitu nanti untuk ideationnya teman-teman juga bisa baca. Terus di sini ada selanjutnya adalah Community Bandung Empowerment. Ini buat get the venture capital sama local grants. Ini inisiasinya Cardano Women Indonesia. Siapa ya ini? Oke. Di sini ada beberapa timnya, tentu ada Vini, terus ada Mas Komo atau Mas Komarudin untuk hub Bandungnya, terus ada Yong, ini untuk developer, ada Mbak Inti, ada Mbak Jenny juga. Di sini kita fokus untuk gimana caranya ngajarin orang buat eh, gimana sih eh, dapetin grants atau kayak gitu. Jadi ini ada beberapa hal mengenai kontribusi kita untuk jelasin ke komunitas seperti apa sih ekosistem yang menggunakan grants gitu. Dan termasuk dengan keadaannya juga gitu. Terus itu tadi udah yang legal, udah. Ini kita kerjasama sama tim ada Mas Mas Aryo. Mas Aryo ini adalah legal team juga, terus ada legal team dari Inti. Jadi ini ada beberapa eh, legal apa legal yang kita akan kasih tahu kondisi saat ini Indonesia itu seperti apa. Ini udah dipraktekkan sih sama Mauro. Mauro ini karena ambasador dari Argentina. Kalau misalnya di Argentina tuh mereka udah eh, bisa apa namanya udah boleh ya bertransaksi dengan stable coin. Jadi kalau mungkin kriptonya rasanya belum, tapi bisa ditransaksikan dengan stable coin. Jadi dikonvertnya ke stable coin di Argentinanya gitu. Kalau di Indonesia kita belum, makanya kita eh, ngajuin proposal ini untuk ngasih tahu apa aja yang bisa dan enggak gitu. Nah ini ada kita mau kasih info juga kemarin itu sempat ada temuan dari kami dari tim legal bahwa adanya orang yang klaim brandnya Cardano itu sebagai milik pribadi. Nah itu kita udah teruskan ke Cardano Foundation bahwa itu kan sebenarnya hak kepemilikan merek itu ada di Cardano Foundation punya ya. Jadi brandnya Cardano, logo dan segala macam brand aset itu milik Cardano. Ternyata ada yang klaim gitu, klaim di negara kita gitu. Ternyata pas kita telusuri itu dia ngeklaim hampir lebih dari 10 token token-token ya. Jadi token-token dari semua chain itu dia apa namanya? Dia kasih dia klaim milik dia gitu. Ada yang kayak gitu. Ternyata kita udah terusin juga kalau ke Cardano sih karena kita eh, apa namanya? Karena saya ambasador jadi saya sempat mention ke legal teamnya dan mereka willing to mau melakukan apa ya? Lupa istilah hukumnya. Jadi kayak mereka mau eh, mengajukan kayak apa ya kayak protes ya bukan kayak ngajuin kalau misalnya itu brand milik kami dan mereka akan apa namanya mendaftarkan secara resmi sebagai entitas gitu kalau brand Cardano ini milik foundation gitu gitu. Jadi ini ada beberapa temuan ternyata kalau belajar di blockchain itu kita nggak selalu ya tentang IT secara teknikal, tapi secara non teknikalnya ini adalah tugas kami yang bukan teknikal untuk tahu keadaan masing-masing negara dan ini adalah concern juga untuk Cardano baik di semua komite kalau misalnya mereka pengen tahu gitu. Nanti Korendi mungkin akan bahas juga di AACC, Asia Afrika Korean Coalition, itu mereka mention juga. Pengen tahu sebenarnya keadaan negara-negara itu seperti apa. Gitu. Ini salah satu problem statementnya. Terus ini ada yang governance tadi. Kita mau jelasin tentang banyak orang yang nggak mau tahu, belum paham gitu ya tentang tata kelolanya Cardano. Kita mau masuk sini untuk onboard new governance actor. Jadi mau nambah jumlah DREPs, SPO, dan working group untuk join gitu. Nah, ini melalui program project yang kami ajukan. Selanjutnya ini adalah Cardano Hub Indonesia Patient Dental Ownership Ecosystem. Ini kita mau adopsi penggunaannya Cardano. Diadopsinya NFT based blockchain dengan sistem DAO gitu. Di sini eh, untuk yang ini tuh lebih kayak apa ya kita pengen ada satu transparansi ya kalau misalnya di pasien itu
pengen punya membership gitu ya, kendala-kendala simple membership. Terus kalau ketika kita biar tahu juga dari sisi usernya adalah sebenarnya pasien yang paling sering datang tuh yang mana sih gitu ya. Karena kan dengan adanya membership, dengan adanya stem gitu ya, mirip-mirip stem gitu, itu akan membantu eh, si dental kliniknya juga sih sebenarnya sebagai kepemilikan dari si owner ekosistemnya gitu. Ini ini kita bareng sama Ko Andre, ada Ko Andre juga. Terus konsultasinya kita sempat ngobrol sama Ko Arya di Putra juga. Terus ini ada Ko Michael, ada Vini, dan ada Yohanes gitu. Yohanes Indra ini dia udah pernah juga teman-teman di Van 12 ya, Van 12 ya. Van 12 ngajuin projectnya, terus sekarang maju lagi. Nah, ini ada dentist timnya. Nanti kalau misalnya mau tahu, ini klinik giginya, use case-nya ada. Kliniknya Healing Clinic. Dia sekarang ada di Bintaro. Di Bintaro sektor, lupa. Pokoknya di Bintaro, klinik giginya namanya Healing Clinic. Jadi ini use case-nya diangkat dari problem statement yang mereka miliki gitu. Terus ini apa? Ini di apps integration for boarding school. Oke. Ini lebih sebenarnya kayak ini sebenarnya use case-nya adalah pesantren. Jadi kita generate informasi dari pesantren as lupa nama organisasinya. Jadi ini adalah Asosiasi Pesantren di Solo, Jawa Barat. Waktu itu salah satu pentolannya adalah teman kami dari alumni juga. Dia punya apa ya? Punya satu program namanya pesantren Ghost to pesantren. Jadi kini adalah ngajarin apa aja yang ada yang tidak diajarkan pesantren. Baik kalau dia kan lebih dari sisi entrepreneur ya, sosiopreneur ya. Nah ini kita mau ngasih apa namanya edukasi juga tentang teknologinya Cardano karena ada beberapa pesantren yang sudah ready sebenarnya sistem IT-nya dan lain-lain, tapi mereka tuh masih belum punya arahannya. Jadi kita masuk di sini bareng. Di sini ada Korendi, ada edukatornya juga dari sisi pesantrennya juga. Terus udah gitu, kalau misalnya di ini lebih kalau nggak salah ngajarin tentang NFT dan donasi. Jadi nanti ada kayak buat satu platform create donation system buat gimana caranya manage ketika pesantren dapat donasi dari kan ada beberapa pesantren tuh pakai donasi, ada yang memang siswanya atau santrinya bayar gitu. Nah, ini salah satunya interestnya gitu kan. Terus yang terakhir ini Black Parade Campaign. Ini dari Cardano Women Indonesia. Kita mau interview beberapa uh, Cardano Product Partner. Kalau di fund sebelumnya kan adanya Cardano Product and Partner untuk yang sudah funded di fund 12 dan 13. Kita mau translasi beberapa use case dari mereka yang mungkin bisa diaplikasikan di negara kita sendiri atau bolak-balik lah gitu. Kita pengen tahu mereka tuh bikin apa sih gitu secara apa namanya secara produknya, secara partnernya mereka berpartner dengan orang seperti apa. Itu yang kita lakukan bentuknya ini interview. Di sini timnya ada Mbak Jenny, ada Kristi dari alumni ITB juga, terus ada Mbak Tutut, ada Inti juga. Jadi ini banyak ya, ini programnya cewek-cewek untuk interview beberapa proposer ya. Ini kan Devan 12 dan 13. Terus nanti mungkin akan ngobrol juga sama LCC company di Indonesia dan tentu ini kita butuh bantuan juga dari legal team expert juga untuk tahu mungkin nggak sih produknya mereka itu diterapkan di Indonesia atau mereka mau bisa nggak kolaps di Indonesia. Kurang lebih gitu untuk proposal-proposal yang dari kami. Jadi ada 9 proposalnya dan kami berharap mungkin teman-teman yang udah daftar voting bisa voting juga. Sebelumnya mungkin dibaca-baca dulu. Itu kalau misalnya mau ada feedback tentang proposalnya, misalnya mau tambah ini kayak kurang ini atau mau apapun reaksinya gitu ya, kami terima gitu ya. Di sini boleh tanya, aktor-aktornya ada di sini semua, teman-teman yang ada di proposal-proposal tadi gitu. Terus sebelumnya, oke. Selanjutnya saya lanjutkan ke update MCC ya. Jadi kalau untuk Project Catalystnya nanti boleh tanya-tanya eh, di
Telegram grup kami atau di WhatsApp grup, boleh tanya, mention orang-orangnya, tanya di LinkedIn-nya gitu. Nah, selanjutnya ini saya mau update dari MCC, jadi Membership Community Komite. Jadi kalau dari MCC sendiri, teman-teman, saya updateannya adalah sekarang kami ada di fase nyusun chapter ya. Jadi tentang visi, misi, terus apa aja yang kita mau lakukan gitu. Karena ini baru apa sih? Kita baru komitenya, terus nanti boardnya udah mau ganti di bulan Oktober karena ada pembaruan. Nah, ini ada karena kebagian tugasnya adalah tentang hub. Jadi saat ini Intersect Hub di global itu ada 6, ada Jepang, Sri Lanka, Afrika, Latam, Europe, dan North America. Mostly dari mereka ini tuh ada yang rajin, ada yang kurang ya. Jadi ada 3, Jepang, Sri Lanka, sama Afrika tuh mereka punya weekly weekly ya. Kalau mereka tuh ada yang weekly, ada yang 2 minggu sekali gitu. Kalau Indonesia kan kita mau coba dulu ya untuk 1 bulan sekali untuk weekly discussion tentang apa aja sih yang Cardano update-nya apa aja dari sisi tata kelola, dari sisi ekosistem, maupun dari update dari foundation misalnya ada apa gitu. Nah, ada lagi Latam, Europe, sama North America itu mereka agak cukup low, mereka terakhirnya di bulan Juli. Nah, di sini nanti kita berharap di tahun depan kita udah bisa dikukuhkan sebagai Intercept Hub Indonesia untuk keadaan Indonesian Town Hall-nya. Kita lagi proses karena saat ini belum open, belum belum bisa karena memang governance-nya baru baru mulai berjalan lagi. Jadi di tahun depan mungkin kita udah bisa dikukuhkan sebagai Intersect Hub Indonesia gitu. Jadi update dari aku MCC itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau nanti mau tahu sebenarnya MCC itu ngapain aja, itu teman-teman bisa cek sebenarnya bisa cek eh, di sini. Jadi setiap komite termasuk mau MCC, mau nanti ada civic komite, mereka tuh punya MOM-nya sendiri dan meeting minutes-nya itu bisa teman-teman tulis. Sorry, bisa teman-teman cek mereka tuh ngobrolin apa dan siapa aja yang ngobrol. Ini aku kasih tahu satu contohnya ya. Ini yang MOM yang September. Itu siapa aja yang datang gitu. Siapa aja, Fani datang ya. Oke. Terus ini ada siapa aja yang boleh. Jadi pada saat kita meeting tadi kan ada working group ya. Ini kita terapin juga. Itu siapa yang tamunya gitu ditulis. Oh dia kenapa pengen tahu. Terus orang-orang ini siapa aja. Terus apa aja yang dibahas. Decisionnya apa. Nah itu setiap komite punya. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Ini kan Gitbook ya. Gitbook nanti tinggal dipilih aja. Pengen tahu saya budget atau civic atau dan lain-lain gitu. Jadi ekosistem ini ngajarin kita untuk eh, apa ya? Untuk transparansi bahwa sebenarnya ekosistem tuh bekerja atau enggak, teman-teman bisa cek dari MOM-nya. Jadi open for public ya. Jadi bisa dibuka, oh ini loh kerjanya begini gitu. Karena kita punya tanggung jawab ya teman-teman. Kalau di ekosistem itu kita punya tanggung jawab buat eh, datang. Pertama kita datang harus tahu, terus kita harus ngerjain apa. Karena kita dipilihnya juga sama community. Jadi untuk nama-nama yang ada di sini itu tuh kita dipilih eh, sama komunitasnya Intersect member gitu ya teman-teman yang mungkin yang belum jadi Intersect member nanti coba pelajari dan cari tahu eh, info-infonya nanti boleh eh, join member kalau misalnya buat sendiri kalau buat individu itu $10 $10 per tahun kalau enterprise itu 1.000 jadi buat tahu eh, apa sih gimana sih caranya berpartisipasi dalam satu ekosistem salah satu caranya adalah jadi member sini biar tahu gitu kan jadi makanya kita tuh nggak bisa kalau misalnya kayak cuma datang doang terus nggak ngapain ya. Jadi ini ada bukti pertanggungjawaban kami dari semua komite tuh eh, track recordnya kita ngapain aja tuh bisa diakses oleh semua member gitu. Ini juga ada recordingnya, ada transkripnya, semua chatnya dan lain-lain tuh semuanya ada gitu. Itu sekian dari aku. Selanjutnya dari Civic ya. Boleh, Kak Randy?
Oke, thank you. Oke. Eh, hari ini sebetulnya paling cuma sedikit update aja mengenai Civic Committee. Jadi kita sekarang lagi cukup sibuk ya, seminggu hampir 2 sampai 3 kali ada pertemuan. Kita ngebahas yang namanya Cardano Governance Education Working Group Milestone. Jadi ada milestone-nya. Kita belum bisa share saat ini karena ini masih digodok, tapi tentunya setiap milestone itu ada mengenai framework dan juga framework lainnya ya. Kita persiapin materi-materi yang nantinya bisa di eh, transfer ke teman-teman di ekosistem Cardano dan gimana caranya supaya tata kelola di Cardano ini benar-benar dimengerti gitu ya oleh semua project ataupun individu ya, terutama untuk governance actor-nya sendiri ya, di Reps terus SPO. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia, encourage banget ya supaya eh, mulai ikutan ke working group-nya, luangin waktu. Karena yang namanya working group kan di Intersect tuh pasang surut, nanti kalau lagi memang hype-nya mereka eh, punya interest terhadap sebuah topik ya mereka bikin working group-nya. Ini sebagai bukti bahwa Intersect ini decentralized ya, dia menjunjung tinggi transparansi gitu kan, inklusif juga. Kemarin sempat sebar juga ya form untuk working group education ini ya, ke Kontes, terus ke Masterma. Dan teman-teman juga sebetulnya semua orang nggak terbatas ya, bebas ikutan, daftar aja dulu. Yang pilihnya kan nanti bukan eh, saya pribadi, tapi semua ya dari Civic Committee gitu kan. Nanti difilter lagi gitu. Eh, Good news-nya adalah sebenarnya kan kemarin dibilangin bahwa pekerjaan ini ada volunteer, tapi ternyata ada reward-nya gitu. Ada reward-nya yang memang itu dari Intersect ya. Nah, buat teman-teman yang pengen nge-build bareng Cardano, kita tuh kan di sini kalau kita bisa aktif gitu ya, itu bisa kelihatan banget sama teman-teman dari komite, dari semua komite ya, eh, punya potensi juga buat mulai maju ke government action ya, istilahnya ke GAFTO, atau mungkin kalau belum siap mungkin bisa coba settle in di council ya. Council sekarang sekarang ada di beberapa pihak ya, ada yang Eastern Cardinal Council, terus ada apa ya, Atlantik ya, macam-macam dari belahan dunia manapun gitu istilahnya mereka bikin council sendiri. Bahkan Asia Afrika Cardinal Coalition pun sebetulnya arahnya mirip ke sana, tapi mereka lebih punya attention sama negara-negara yang tergabung gitu. Mereka yang komit, eh, mereka mau ngedengerin satu sama lain. Dan di Asia Afrika Cardinal Council atau AACC ini, mereka juga terima gitu istilahnya kalau misalkan ada member yang dia punya kebutuhan dan dia minta bantuan, di situ ada channelnya sendiri, help wanted gitu. Dan nanti teman-teman di situ tuh biasanya ngasih banyak insight. Nah, penting juga ya buat teman-teman mulai tergabung ke grup-grup lain yang dekat-dekat dulu juga nggak apa-apa sih sebetulnya, kayak Filipina itu ada beberapa active membernya, terus ke Vietnam of course ya. Eh, karena nggak semuanya orang Vietnam ya, di di Vietnam pun ada orang-orang eh, Eropanya juga. Terus ditambah kan sebentar lagi mulai mungkin kita bisa fokus ke ini dulu ya, ke campaign katalis ya teman-teman deh. Mungkin bisa mulai arahin matanya ke Cardano Forum. Kita bisa mulai campaign di situ. Itu efektif channel lah di antara semuanya ya. Kalau Telegram nanti dianggapnya kan eh, spam ya, scam juga mungkin. Terus selain Cardano Forum mungkin bisa mulai ngelisting ya, ngelisting teman-teman yang ada di Vanity Proposer atau enggak proposer dari Fund 9 ya, 9 mungkin. Dari Fund 9, 10, 11, 12, 13. Itu kan ada kontak person sebenarnya ya.
itu bisa mulai di chattingin, diajak ngobrol, mulai dari kemarin sebenarnya. Cuman kita nanti akan update lagi ini roadmap-nya seperti apa untuk teman-teman yang tergabung with or without me ya. Nanti uh, kita akan coba bantu arahin juga. Uh, ini slide-nya title doang ya? Kan? Oh ada ACC update. Iya ya, kalau ACC update terbuka juga ya buat teman-teman buat join town hall-nya. Dia setiap hari Rabu tapi masih sama sebulan sekali masih trial kayak Indonesia. Ada grup khusus membernya itu sekarang didominasi oleh orang-orang Afrika ya dan Sri Lanka, Asia Timur, terus Asia Selatan ya. Eh, kita udah sempat coba expand ke teman-teman di China atau Taiwan gitu kan. Tapi mereka belum terlalu terus untuk tergabung di regional coalition kayak gini ya. Eh, and then apa lagi? Next. Aha. Ya, ada teman-teman yang baru di sini mungkin bisa eh, perkenalan atau mungkin mau mengenalkan dirinya, eh, bisa tunjukkan ya. Nggak ada suaranya, kabel mic-nya. Bukan Ya, di mute, mohon maaf. Ya, oke. Ini ada sesi khusus ya, jadi buat teman-teman yang mau kenalan. Kalau di yang kemarin, yang sebelumnya di town hall kemarin tuh kita sempat kenalan dulu. Jadi teman-teman yang mau kenalan, namanya siapa, dari mana gitu kan, itu boleh. eh, sh- nanti, ini aku buka dulu ya kali ya, open mic-nya. Hmm, oke. Boleh mau open mic. Aku udah buka sih. ada yang mau mengenalkan dirinya atau kenalan, Oke. Udah bisa harus ya. udah Mm-mm. ada Mungkin yang mau baru kah di sini. Hmm? ZX Serafim ya, ini siapa ini? Nah, Serafim. Ada Tutut nih. Tutut mau kenalan dulu mungkin, Tut? Oh, Tutut. Tutut Ya. boleh. Atau, oh ya. Halo, Halo, halo. Kalau boleh kasih tahu namanya siapa, dari kota mana gitu biasanya. Tahu mau apa? Siap, pengalaman proposalnya seperti apa kemarin? ya agak malu sih. Nggak apa-apa. Biar di voting, Tut. Biar di voting. Oh iya. Oke, halo semuanya. Saya Tutut di sini perwakilan dari Kartana Women Indonesia yang Surabaya ya, Mm. khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Terus untuk saat ini saya ikut andil juga dalam reviewer sudah 2 kali, termasuk yang Van 14. Alhamdulillah yang kemarin mendapatkan reward karena dapat nilai 80. Terus di beberapa proposal JHI juga bekerja sama dengan Giovanni dan Gorendi. Salah satunya mengangkat on-chain job marketplace tadi ya, di mana itu menjembatani para freelancer dan semua pekerja lepas agar bisa bekerja sambil di rumah atau biasanya yang berkeluarga bisa sambil mengurus anak atau yang lain ya. Jadi di situ khususnya Web3 karena jarang ya, apalagi di Indonesia, pekerjaan remote Web3 itu masih sangat awam. Kalau untuk desain UI UX itu sudah banyak yang tahu. Tapi kalau untuk blockchain sendiri, orang Indonesia itu masih sangat baru. Jadi di sini juga sekalian memperkenalkan blockchain Cardano itu sendiri.
melalui on-chain job marketplace ini. Itu aja sih. Jangan lupa dukung ya, dan juga proposal-proposalan yang lainnya bisa dicek di Linktree. Ya, Seperti itu. thank you Mbak Tutut. Oke, Thank you, Tiffany. ya. Selanjutnya, bentar, siapa? Inti mau kenalan? Silakan Bu Inti. Oke, terima kasih Stefani Korendi. Ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pohon juga deh. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Jadi, thank you juga untuk Ko Andreas yang kasih pemaparannya. Mungkin kalau saya di sini perwakilan dari Ketua IAMBA ITB. Salah satunya tadi mungkin ada beberapa proposal juga ya Teh ya, yang lumayan agak banyak, tapi salah satunya mungkin yang lebih diconcernin adalah yang untuk research study. Jadi kalau secara apa ya, garis besarnya, si research study ini kita sebetulnya akan ditempelin dulu di ITB itu sebagai eh, apa ya, lebih ke role modelnya. Tapi sebetulnya kalau misalkan ini berhasil jalan, ini bisa dijadiin role model juga untuk di semua kampus di Indonesia. Karena apa? Karena semua kampus di Indonesia itu apa namanya, keresahannya sama, atau apa, permasalahannya sama. Bahkan ITB itu kan adalah pusat teknologi ya, gitu, dijadiin salah satu apa ya, acuan lah untuk teknologi. Tapi ternyata di dalamnya juga mereka masih belum menyelesaikan masalah. Makanya kita bikinlah untuk research study ini. Jadi dari teknologi untuk bantuin para mahasiswa untuk connecting and grow together. Itu aja sih paling. Kalau untuk Cardano-nya aku belum ada pengalaman lagi yang lainnya. Paling kemarin doang bikin event bantuin Koreni sama Tiffany tahun lalu. Ya, waktu convention ya. Iya, convention. Jadi paling Oke, thank you Mbak Inti. Mungkin Mas siapa? Mas Dharma mau kenalan lagi, Mas? Mas Dharma, Mas Wisnu mungkin. Halo, Halo, Fani. Selamat malam. malam. Kedengeran ya suaranya ya? Aman ya? Aman, aman. Sama. Oke. Buat teman-teman, perkenalkan nama saya Dharma. Saya aktif di Cardano semenjak tahun 2021. Kemudian dari situ saya dan kakak saya dan beberapa teman saya juga membangun inisiasi komunitas yang namanya Kita Cardano untuk memberikan edukasi dan informasi seputar Cardano uh, yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari gitu ya, yang tidak terlalu teknis, karena memang di kita Cardano sendiri bisa dibilang nggak ada orang yang teknikal itu awalnya ya. Jadi fokusnya kita emang dari awal lebih ke edukasi, lebih ke teknologinya Cardano, pengembangan Cardano, dan di Fund 14 ini ya kita juga bersama-sama dengan Cardano Hub Indonesia uh, mengajukan proposal untuk membuat semacam platform musik untuk musisi-musisi independen di Indonesia yang mungkin mengalami kesulitan gitu ya untuk memasarkan lagunya, hasil karya-karyanya mereka. Ya mudah-mudahan di fund ini terdapat dukungan dari komunitas Cardano dan dari teman-teman dari Indonesia juga. Semoga bisa tercapai, kita bisa mendunia, nggak mengandalkan, boleh nyebut merek nggak sih? Nggak boleh ya. Ya pokoknya gitu. Intinya adalah tujuan saya membangun kita Cardano ini supaya lebih bisa memasyarakatkan Cardano lah di Indonesia ini. Itu aja mungkin.
Thank you, Fani dan Randy. Yes, thank you, Thank Mas. you, Mas Dharma. Mas Wisnu mau kenalan juga nggak, Mas? Halo, halo. Nah. Bentar. Ini kameranya belum digeser. Ya boleh. Eh, Udah kelihatan. Udah kelihatan ya. Mm. Belum mandi nih. Ya, selamat malam semuanya. Eh, Salam kenal. Ini kameranya mana sih? Saya Wisnu. Eh, saya juga dari Kita Cardano. Eh, Sebetulnya yang tujuan utamanya Kita Cardano ini eh, seperti tadi Mas Dharma bilang edukasi dan lain sebagainya, ya itu oke, tapi terutama sih yang paling penting kita ini eh, jadi jembatan antara orang-orang yang lebih sering ada di belakang komputer sebagai programmer atau blockchain developer, menjembatani mereka dengan eh, potensi-potensi investor. Jadi karena kita ngelihat sebetulnya masalah terbesar itu adalah kurangnya komunikasi atau gagalnya komunikasi antara investor dengan programmer. Yang satu bicaranya bisnis, yang satu bicaranya Icon, Plutus gitu-gitu kan, Haskell, JavaScript. Jadi mereka nggak nyambung. Nah, kita ini hadir untuk menyambung mereka supaya bisa ada investor lah bilang gitu yang tertarik untuk membangun apapun itu di Cardano, terutama karena teknologi di Cardano ini kan sudah semakin berkembang ya sejak saya pertama kali hadir di Cardano itu di epoch 200 sekian, sekarang udah epoch mungkin udah 500 kali kalau nggak salah. Itu Indonesia ini kurang banget gitu untuk pengembangan yang sifatnya use case. Jadi kita ini coba nyari apa use case yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan target menuju Indonesia Emas. Gitu ceritanya. 2045 ya, Indonesia Emas. Mantap. Mantap. Gitu aja, makasih. Thank you, Mas Wisnu. Mungkin di sini ada yang mau kenalan. Ko Andre mau kenalan kok? Ada Ko Andre, Ko Andre. Mhm. Yes. Sorry. Andre. Oke. Atau mau yes, oke. Eh, Mungkin ada yang mau eh, introduce proposalnya. Siapa lagi ya? Kayaknya ada yang nggak hadir juga ya, teman kita. Eh, Kiki, Yohanes, Mhm. Yong, Ini ada Alvino, Alvin. Hmm. yang baru apa? Hengki mungkin mau kenalan. Hengki sama Serafim ini siapa ya? Serafim ini ya, bukan, Oh ya. nggak tahu, tanya deh. Mungkin yang lain ada yang mau kenalan boleh, feel free buat kenalan sama kita. Terus tadi kalau ada yang belum mau ditanyain boleh tanya ya. Oke. Hmm. Oh, tadi Christine. Baiklah. Gitu. Nggak ada yang mau kenalan lagi ya, malu ya. Atau Ibu Eva? Nggak ada bilang. Oke. Nah, kayaknya belum ada yang mau kenalan kok. Malu kayaknya. Kalau di sini, kalau bisa juga ada Vini, ya, Hengki,
Aku kelempar. Oh, kenapa? Kristi kelempar. Oke, katanya Kristi nggak bisa masuk lagi. Oh, kenapa? Ini tadi keluar masuk terus. Mm-mm. Eh, Kayaknya sinyalnya mungkin ya. ya. Oke, ya udah. Hmm. Itu ada tambahan lagi mungkin dari Kandras, Korendi? Nggak ada. Enggak. Oke. Oke. Mungkin nanti ke depan kita bikin eksekusi langsung. Kita udah bikin beberapa plan, tinggal eksekusi untuk campaign-nya. Tapi Mm-mm. masih bullet point aja. Nah, nanti dibantu teman-teman dari setiap proposal yang bersangkutan. eh, Tujuannya untuk karena governance di Indonesia ya, tetap preserve gitu. Dan kita tetap support ya eh, apa yang terjadi di karena ekosistem melalui Intersect tentunya sekarang, atau mau sebagai oposisi juga nggak masalah, karena Karena Constitution 2.0 juga kita welcome, dan di situ semua komite eh, akan membuat working group-nya. Jadi nanti akan ada Yuta ya dari Jepang. Yuta tuh eh, orang yang cukup influence ya. And then ada Max juga dari Ada Moments, dan juga Tevo ya. Tevo ya Pak. Iya, Teva. Ini. Ya, Kongres, silahkan. Mau tanya aja, untuk working groupnya governance education, statusnya gimana ya sekarang? Akhirnya kan udah pada submit application. Ya, sekarang lagi tunggu dari tim leadernya, Nana Savo. Dia yang Mhm. akan decide Oke. bareng dengan Larissa, terus itu lempar ke Cerny sekali lagi, and then minta konsensus dari teman-teman sini komite, termasuk saya. Ya, setelah itu baru nanti ketahuan siapa aja yang eh, terpilih untuk jadi kontributor dan mana yang observer, kan kayak gitu biasanya sih. Oke, terima kasih. Biasanya. Eh, Mas Dharma ya kemarin nggak ngisi ya Mas Dharma ya. working group. Kenapa? Working group kemarin Oh, nggak ikut soalnya nggak kan ngisi ya. ada atrium. Suka bentrok sih jamnya tuh. Oke. Oh, working group ini juga kan nanti dipilih lagi jamnya sih, jadi jangan khawatir. Kalau untuk komitenya kan hari Kamis, tapi working groupnya sendiri kemarin Selasa karena untuk tim leader dan supporting aja. Cuma nanti begitu ada member dari working groupnya, itu juga akan kita tentuin lagi harinya, karena tentunya kita harus pastiin merata ya, ada partisipasi dari setiap benua ini. Gitu. Hmm, ada working group kan dari MCC, kayaknya banyak tuh inisiasinya. Iya, kalau inisiasi dari MCC komite sebelumnya tuh sebenarnya banyak ya. Udah berapa ya, Di? 4 apa berapa gitu ya. Banyak, cuman sekarang itu kondisinya tidak aktif, jadi memang lagi kita godok lagi, karena kan ini kan udah kita lagi susun draft baru. Tadi kan sempat aku mention, jadi draft baru sama apa aja yang mau dikerjain, karena ternyata kalau banyak banget yang working groupnya ternyata nggak cukup efektif ya, karena eh, ketersediaan waktu masing-masing dari komite itu kan juga kok hilang aku ya. Jadi komitenya banyak yang belum, banyak yang nggak sempat hadir. Jadi kalau nggak salah di komite sebelumnya tuh ada yang hadirnya kurang dari 7. Jadi kalau kita tuh di komite di MCC tuh kita harus minimal ada 7 orang yang datang, karena kita setiap kali meeting tuh kita akan ada voting. Jadi ini boleh lanjut apa enggak gitu. Iya, iya, Jadi iya. minimal selalu ada voting 7 orang. Itu juga ditemenin sama teks dari Intersect. Terus ada boardnya, ada Darlington juga. Biasanya yang udah-udah tuh
kita pernah yang meetingnya cuma bertiga doang, atau nggak berdua doang sama Darlington gitu. Karena banyak yang nggak bisa di waktu-waktu dan itu cukup apa ya challenge juga buat komite-komite gitu kan. Karena kan ini sistemnya masih half of ini ya kita tetap volunteering ya, tetap volunteer. Kita mau kasih waktunya buat ngerjain tata kelola dan itu juga nggak semua orang tuh mau gitu kasih waktunya. Kan sebenarnya pada saat kita mau daftar jadi komite mau mengajukan diri sebagai kandidat tuh kan kita ditanya sih sebenarnya kita mau kasih waktu berapa. Atau enggak minimal tuh kalau nggak salah kita mau kasih at least minimal tuh 5 jam 1 minggu kalau nggak salah 5 atau 10 jam ya lupa sekitar di situ mau ngasih waktunya itu cuma nulis doang minimal atau jawab polling atau datang meeting kan sekitar 1 jam ya kalau MCC itu meetingnya cuma 1 jam gitu jadi minimal banget mau waktunya gitu ternyata tidak cukup. Banyak juga yang ternyata akhirnya bolong-bolong jadi sekarang kita mau fokus dulu untuk ngurusin hub karena kemarin itu apa yang kita buka adalah hub. Eh, hubnya juga kan tadi ada 6 3 yang aktif, sisanya masih belum gitu kan working group. Kalau kalau Afrika tuh rajin lah ya dia tiap minggu ada gitu, selalu kerjain gitu. Jadi masih ada. Mungkin nanti eh, after ini tahun ini lah ya atau enggak tahun depan mungkin bakal ada satu minimal banget satu working group yang memang aktif gitu, dari MCC begitu. Ya, partisipasinya naik begitu ada stipend ya. Iya Semacam. sih biasanya gitu. Eh, Kalau Stephen yang nggak ada tuh orangnya hilang gitu. Biasanya itu challenge kita di ada volunteer. yang udah dikeluarin juga sih kalau di Civic 1 orang, 2 orang di voting by voting. Ada yang satu mengundurkan diri, akhirnya satu lagi di voting Hmm. untuk dikeluarin. Oh, di MCC ada 1 orang yang di akhirnya dikeluarin karena nggak pernah datang sama sekali. Cuma datang pada saat ada isu Stephen dari dari komite lain muncul isunya dia muncul terus ditanya balik di hari itu apakah mau komitmen dia masih jawabnya enggak kalau misalnya nggak bisa ya udah gitu gitu Ini kayaknya ada satu apa. docs ya dari open source komite hasil kerja mereka dari sebelumnya ya. Mhm. Jadi project incubation proses nih bagian ketinggalan. Mungkin teman-teman bisa yang tertarik banget dengan open source gitu ya. Dan Mhm. di sini ada beberapa ketentuan sebagai entity, lalu apakah ownership and governance option in incubation ada mengenai foster IP under intersect atau retain IP but align with intersect process. Jadi Ini kita yang kita bisa daftar, ngajuin proposal lagi. Ini terbuka buat semua ya. Eh, at least kan kita juga ngejar ya, ada use case yang bisa diaplikasikan dan intersect. Ini terutama dari open source community ya. Eh, udah mulai bisa diisi kalau buat teman-teman yang serius bahwa aktivitasnya ya sih ini aja. Linknya taruh di chat ya. open source committee ya ini yang inkubator kemarin ya, incubation ya. Ya, ya. Sebetulnya ada beberapa grants lainnya ya di Kadana, tapi nggak ke highlight ya. Kemarin kita juga tahunya dari teman-teman ACC dan nggak semuanya dibagiin ke umum. Jadi kita yang sendiri harus terus terlibat aktif di governance. Eh, ya, so far so good ya. Hmm. Hmm, cukup sih, paling. Oke. Hmm. Dari aku cukup dari Korendi ke Andres tadi cukup ya oke buat selanjutnya eh, ini aku yang tutup. Oke. Eh, buat teman-teman yang di sini mungkin untuk next meet up, next town hall-nya mungkin ada yang pengen sharing tentang projectnya atau misalnya ada request pengen bahas entity ini dong atau misalnya pengen ngundang
klien salon atau siapapun gitu ya yang ada di ekosistemnya Cardano, eh, let us know. Jadi bisa kabarin aku, Fanny, Korenda, atau Kak Andreas, kabarin kita, tanya aja di grup atau mau chat pribadi. Misalnya pengen bahas tentang siapa gitu, itu boleh info ke kami. Nanti kami coba untuk reach out dan undang mereka untuk datang ke town hall kita. Kurang lebih gitu untuk hari ini. Thank you banget buat teman-teman udah datang. Thank you buat Kak Andreas. Thank you Korendi. Thank you buat teman-teman. Ada Mas Dharma, Wisnu ya. Terus ada Mbak Tutut, Vini, Ko Andre. Thank you Ko Andre. Terus ada Dea. Ini biasanya rame-rame ya Dea. Terus ada Kristi tadi udah balik lagi tuh. Papa. Tuh, Papa. Terus udah gitu untuk Mas Hengki juga. Thank you buat waktunya. Sampai ketemu di town hall berikutnya di bulan Oktober. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye. Oke, oke. Thank you, Kak Andre.